warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Haja Bapak Aizun Haji, yang saya hormati kru dari Sestawa, yang saya hormati para jamaah Waqiah dan Manaqib Al-Mubli, dan yang saya hormati wabil khusus pembicara yaitu Ustaz Pak Daden Abdullah ya Pak ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, sholawat serta salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membentuk dari jalan kegelapan dan terang benderang. Dan untuk hari ini adalah pertemuan keempat dari acara bulan Ramadan tentang yang dinamakan kajian Ramadan ya, dengan tema melogikakan misteri. Dan untuk sebelum acara kita mulai, kita akan membaca suratul Fatihah, dan setelah membaca suratul Fatihah yaitu pembacaan tahlil cepat katanya Pak Sigus ya, tahlil cepat gitu ya. Jadi singkat padat terapi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Dan untuk yang pertama itu kita tahlil dulu, yang akan disampaikan oleh Bapak Aizun Haji atau Pak Sigus atau Pak RT ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Sumailah hamdan amjad wa tasawwur wa amil wa syaitan wa syukurat wa tafsir wa aywan ma'al qudus Abdul Qadir dan Sultan Awliya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sumailah hamdan kami kubuna muslimin wa muslimat wa afana wa umatina wa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Malaikatu adul-qawan adul-qawan yang mansur adul-qawan kayak Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas min al-jinnati wan nas. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalika kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man alladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Istaghfiru kana ghaffara. Astaghfirullah. 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 Al-Azim. Astaghfirullah. Al-Azim. Astaghfirullah. Al-Azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Afdal dzikrikan annahu la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Sayyidina Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah adada ma khalaqallah. Subhanallah adada ma khalaqallah. Subhanallah adada ma khalaqallah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Ighfir lana dzunubana waghfir 'anna kurbatana. Ighfir lana dzunubana waghfir 'anna kurbatana. Ighfir lana dzunubana waghfir 'anna kurbatana. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali muhtaham.
amin ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Al-Fatihah. Alhamdulillah pembacaan adil ampun di WAOS. Untuk berikutnya yaitu kajian Ramadan dengan tema melogikakan misteri Islam. Akhir-akhir ini memang sering kejadian Pak ya, Pak Ustadz ya. Ini kiai Pak Ustadz juga bingung ini saya. Ini Pak Ustadz ya. Memang di dalam selama mulai sebelum bulan Ramadan sampai bulan Ramadan ini memang sering kejadian yang memang perlu diungkap, mulai berputarnya waktu atau sampai bisa kejadian dari masa lalu kok bisa sampai di era sekarang gitu Pak. Dan di sini memang teman-teman sering bertanya kok bisa seperti itu. Nah, makanya kemarin saya sempat ini sama Pak Operator ini direktur PKB Pak Khairuddin yang itu berdiskusi gitu kan gitu. Jadi oh ini nanti Ustadz Dadin ini kan gitu, yang bisa kan gitu. Dan mungkin bisa dimulai Pak ya. Ini berapa menit ini? 15 menit atau 30 menit? 45 menit Pak ya. Nanti untuk sesi kedua nanti ada tanya jawab. Jadi kalau bisa dipersiapkan pertanyaannya hari ini, nggak bingung gitu nanti ya. Mulai soal yang pernah dialami kejadian yang misteri-misteri apa kan gitu. Jangan sampai misteri cinta, bahaya itu ahlinya itu sebelum ya. Jadi monggo Pak, untuk dimulai Pak. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad syarafa rihal huda li kulli qalbin qad safa hamdan sahihan saliman masuna an ilalim bi syukrihi maqruna. Summa salatu wassalamu sarmada ala rasulillahil khairi man hada wal ali wal ashabi wal atba'i al hafizina li hududi syar'i. Muqaddimatun ilmun bihi yubhasu an taghayyuri halati kilmatin bisorfin qaduri tahwilu aslin wahidin min amtilah yu'rafu bitasrifi indal kamalah. Wa ba'du hadratal mukarramin wa bil khusus sahibi jam'iyah al-waqi'ah wal manaqib al-qabri Gus Sigus yang saya hormati, Gus Nanang, Gus Udin, dan seluruh gawagis yang hadir pada malam hari ini dengan latar belakang yang berbeda, dengan rupa yang berbeda, tapi kita satu dalam naungan jam'iyah yang diselenggarakan oleh beliau, Gus Sigus dan Gus Nanang. Alhamdulillah sampai malam hari ini kita masih menjalani kegiatan yang insya Allah sangat bermanfaat ini. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur karena kita masih diberi kesempatan menunjukkan kehambaan kita. Karena yang paling penting hidup ini adalah tunjukkan kehambaan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi yang terpenting adalah beribadah, apapun bentuknya, yang petani, yang pedagang, yang pekerja, yang kuli bangunan, semuanya kita niatkan ibadah, insya Allah bernilai akhirat. Tidak semua yang kelihatannya akhirat itu betul-betul bernilai akhirat. Ngaji kelihatannya bernilai akhirat, tapi bisa jadi bernilai dunia, tergantung niatnya. Pertama yang ingin saya sampaikan, kita mulai dari yang paling masyhur. Ayat yang pertama turun adalah Iqra. Kita perhatikan kalimatnya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di situ tidak menyebutkan objek, tidak ada sasarannya. Allah hanya memerintah bacalah, tapi yang dibaca apa kan nggak ada.
Kalau memang tidak ada objeknya, ini menunjukkan artinya sangat umum. Artinya bacalah apapun yang ada di sekitar kita. Karena dari hasil membaca, kita akan banyak tahu. Dari banyak tahu, kita punya banyak solusi, bisa memecahkan setiap masalah-masalah, termasuk masalah yang misteri. Misteri itu sebetulnya bisa sesuatu yang memang kita nggak tahu sama sekali, kemudian kita ungkap. Atau memang yang sebetulnya sudah terkenal kisahnya, tapi ternyata ada sisi lain yang kita nggak tahu. Kita ambil contoh, mungkin diantara kita tahunya Fir'aun itu gagah, tinggi, besar. Padahal dalam beberapa literasi yang pernah saya baca, Fir'aun itu jelek, pendek, tingginya hanya sekitar 1 meter, dan jenggotnya itu melebihi tinggi tubuhnya. Makanya sejarah adanya egrang. Biasanya zaman dulu ketika kita Agustusan kan ada egrang. Itu yang pertama kali memviralkan adalah Fir'aun. Jadi kisah apa asal egrang itu? Kenapa? Karena Fir'aun itu tingginya hanya 1 meter, jenggotnya panjang. Sementara jenggot itu adalah kebanggaan Fir'aun. Dia demi jenggotnya tidak sampai nyentuh tanah, sampai dia membuat egrang supaya jenggotnya itu tetap mengudara begini. Jadi Fir'aun itu yang kita kenalkan tinggi, besar, gagah. Bahkan di kitab Sulamul Munajat, Fir'aun itu digambarkan sosok yang punya penyakit kulit, jelek, dan Fir'aun sering menutup dirinya menggunakan ini semacam jubah. Sangat jelek Fir'aun itu. Kenapa kok kita tahu kalau Fir'aun jelek? Awalnya ketika Siti Asyah, istri Fir'aun, yang walaupun bertahun-tahun nikah dengan Fir'aun tetap masih terjaga keperawanannya, karena nanti Allah akan menjadikan Siti Asyah istrinya Kanjeng Nabi di surga. Nanti ada walimah di surga, pernikahan besar-besaran antara Kanjeng Nabi dengan Siti Asyah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dapat undangan. Nabi itu kebanggaan tersendiri. Jadi kita sering menghayalkan bahwa kenikmatan surga itu adalah bidadari, cantik. Itu kan hayalan kita. Sebetulnya ada yang lebih nikmat dari itu. Di antaranya apa? Menghadiri undangan pernikahan Kanjeng Nabi dengan Siti Asyah. Yang kedua, yang paling nikmat di surga adalah bisa melihat Gusti Allah. Itu paling nikmat, bukan bidadarinya. Nah, terkait dengan misteri, kita mungkin harus mundur jauh ke belakang, mungkin miliaran tahun yang lalu. Sebelum Nabi Adam diciptakan, itu sebetulnya bumi itu pernah dihuni selama bermiliar-miliar tahun. Dari kalangan Banul Jan dan Banul Jan, dari kalangan bangsa jin. Tapi ternyata apa yang terjadi? Bumi ini malah tambah hancur. Dikasih amanah ngelola bumi malah nggak bisa, malah hancur. Makanya ketika Allah cerita kepada para malaikat mau menciptakan manusia, malaikat protes. Kenapa? Karena khawatir nanti akan ada kerusakan lagi. Karena sudah ada buktinya selama miliaran tahun rusak. Malaikat khawatir. Tapi kata Allah, aku lebih tahu daripada kamu. Ternyata apa? Ketika dibuktikan oleh Allah, Allah menciptakan Nabi Adam. Tapi sebelum itu kita kembali ke Banul Jan dan Banul Jan. Mereka semuanya kemudian dihukum oleh Allah, dibinasakan semuanya. Ada satu yang bertaubat, namanya Azazil. Dia bertaubat dan taubatnya diterima. Kemudian menjelma berikutnya namanya menjadi iblis. Itu sebetulnya orang baik. Ada yang mengatakan dari kalangan malaikat. Iblis itu pernah menjadi gurunya para malaikat selama 3000 tahun. Tapi ternyata meskipun pernah menjadi gurunya para malaikat, nggak menjamin iblis itu menjadi makhluk yang soleh. Hanya satu yang membuat iblis menjadi makhluk yang toleh. Gara-gara apa? Cemburu kepada makhluk baru yang namanya Nabi Adam alaihissalam. Saking bencinya iblis kepada Nabi Adam, bahkan ketika Nabi Adam masih bentuk adonan, itu iblis sangat benci. Jadi ketika iblis melintas, Nabi Adam dalam bentuk adonan, dia bawa tongkat, kemudian perutnya dicublis pakai tongkat, plus sekarang menjadi pusar kita. Jadi pusar ini adalah kenang-kenangan isengnya iblis ketika menancapkan tongkat ke perutnya Nabi Adam. Itu ketika masih adonan. Kemudian iblis juga pernah iseng nguker-nguker hidungnya Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam bersin, wacing, refleks mengucapkan alhamdulillah. Kemudian Allah mendoakan yarhamuka rabbuk. Ini cikal bakal sampai sekarang kita kalau bersin disunahkan untuk berdoa. Ini sudah ada dari zaman dulunya. Jadi yang terjadi sekarang ini sebetulnya
hanya keberlanjutan dari masa lalu. Makanya setiap kejadian, fenomena apapun itu mesti ada kejadian yang terus berulang sepanjang zaman. Maka muncullah yang namanya ilmu hisab, ilmu falak. Ilmu apapun itu berangkat dari apa? Kejadian yang sama berulang-ulang terus, sehingga memunculkan disiplin ilmu. Di antaranya adalah ilmu falak, ilmu hisab. Cuman ilmu hisab nanti dibagi lagi, ada ilmu hisab yang hubungannya dengan arah kiblat, dengan waktu-waktu sholat, ada yang berhubungan dengan nujum. Nah, saya kebetulan pernah mempelajari ilmu itu, maksudnya yang ngeramal-ngeramal, cuman tetap harus ada kata kunci yang pakem. Kadzabal munajimun walau sodaku. Di tukang ramal itu benar tapi bohong, bohong tapi benar. Kenapa benar? Terbukti banyak toh buktinya. Hasil ramalan itu sesuai, itu kebenarannya. Tapi bohongnya apa? Kebenaran hanya milik Allah. Saya pernah soalnya dulu ketika ada orang hamil datang minta diperiksa, ini anak dalam kandungan saya laki-laki atau perempuan. Kemudian saya bilang perempuan. Ternyata apa? Keliru, anaknya laki-laki. Pernah juga saya tepat. Artinya apa? Ramalan buatan manusia tetap nggak bisa benar sepenuhnya. Mesti ada celah kesalahannya. Tentang hal-hal yang mengandung misteri, ini sangat penting kita bahas, karena misteri itu kan barang jeroan loh. Jarang saya dengar orang-orang ketika melepas anaknya pergi mengatakan mata-mata ya di jalan, atau hidung-hidung ya, mesti hati-hati ya. Berarti apa? Sesuatu yang tidak terlihat itu lebih menentukan daripada yang terlihat. Dan banyak hal yang masuk akal sebetulnya dalam sebuah kemisterian. Misalnya kenapa kita nggak boleh kencing di bawah pohon yang berbuah. Ternyata kalau kita mau pikir, yang masuk akal apa? Kalau kita kencing atau buang hajat di bawah pohon yang berbuah, seandainya ada buah jatuh ke bawah, kan gila itu. Itu hal yang masuk akal. Makanya syariat itu sangat-sangat luar biasa, sangat berpikir hal yang sangat detail. Ya nih. Hal yang misteri lagi adalah tentang ajal, jodoh, itu termasuk hal yang misteri. Dan biasanya hal-hal yang misteri diantaranya masa tua, itu misterius. Tapi sebetulnya sudah ada tanda-tanda alam. Nabi Ibrahim pernah didatangi oleh malaikat maut untuk dicabut nyawanya. Kemudian Nabi Ibrahim protes. Malaikat, setahu saya para nabi, para rasul, kalau mau dicabut nyawanya ada undangan kematian dulu. Jadi ada undangan, Ibrahim, kamu akan mati tanggal sekian. Kok saya nggak dapat undangan? Terus kata malaikat secara diplomatis mengatakan, kata siapa? Tidak ada undangan. Itu lihat undangannya. Mana? Rambut kamu sudah mulai putih, kulit kamu sudah mulai keriput, gigi kamu sudah mulai ompong. Permisi satu persatu. Itu tanda-tanda itu adalah undangan kematian. Dan sejarah munculnya pertama kali uban adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi sebelum zaman Nabi Ibrahim itu belum ada uban. Uban itu muncul di zaman Nabi Ibrahim. Kenapa muncul uban? Ternyata yang mempercepat penuaan itu adalah rasa takut berlebih. Bukan pola makan, bukan pola tidur, tapi rasa takut berlebih. Nabi Ibrahim kenapa kok tiba-tiba muncul uban? Karena di akhir-akhir sebelum wafat beliau itu sering muncul ayat-ayat yang berhubungan dengan kiamat. Muncul uban. Kanjeng Nabi muncul uban juga gara-gara apa? Ketika diturunkan ayat-ayat yang berhubungan dengan rasa takut tentang kiamat, Nabi mulai beruban. Dan ketika dihitung, ternyata sahabat itu banyak yang titen. Sampai jumlah uban Nabi itu dihitung. Ada sahabat yang mengatakan uban Nabi itu 21 helai. Ada yang mengatakan 17 helai. Sampai segitunya. Dan fisik Nabi itu sampai dibukukan dalam satu kitab namanya Asy-Syama'ilul Muhammadiyah. Kitabnya Muhammadiyah tapi yang ngaji rata-rata NU. Tapi nama kitabnya Muhammadiyah tapi yang ngaji orang NU. Sebetulnya Muhammad itu bagus, kalau dari segi arti kan berarti kan pengikut Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau secara arti bagus, dan memang kenyataannya juga bagus. Kita nggak ada masalah dengan orang Muhammadiyah. Jadi banyak sebenarnya misteri-misteri yang kita ungkap, mulai dari kita tidak ada menjadi ada, kemudian kita hidup dengan berbagai macam polanya. Pada akhirnya kita juga akan mengalami kematian, kemudian kita bangkit lagi, akan mengalami hidup yang sangat panjang.
Nah, tadi bicara tentang rasa takut berlebih, mempercepat penuaan itu banyak buktinya. Di antaranya sahabat Nabi. Antara bapak dengan anak itu lebih awet muda bapaknya. Jadi ada sahabat Nabi yang bapaknya itu masih muda, umurnya sudah sekitar 70 tahun, sedangkan anaknya masih usia 30-an tahun, itu sudah kelihatan tua. Terus ditanya oleh Nabi, kenapa kamu kok bisa cepat tua? Ada apa? Ternyata setiap hari dia hanya menabung rasa takut, cemas, gelisah, takut, cemas, gelisah. Istrinya galak, sehingga mempercepat dia menjadi tua. Jadi makanya penting kita itu bahagia. Nah, salah satu cara untuk kita bahagia, terapinya adalah membaca surat Al-Fatihah. Di antara makhrijul huruf dan sifat-sifat huruf, yang paling nikmat adalah huruf gunnah, huruf yang keluar dari al-khayshum. Di antaranya huruf nun, huruf mim, itu mengandung suara gunnah. Coba aja panjenengan ketika nyanyi, suara kita meskipun falas, tapi kalau kita bersenandung mesti enak. Enak. Kenapa? Karena huruf mim, huruf nun mengandung suara gunnah, suara yang paling nikmat. Kita buktikan ya, panjenengan ketika susah untuk ketawa, susah untuk tersenyum, guyune larang, itu terapinya dengan rajin membaca surat Al-Fatihah. Karena apa? Surat Al-Fatihah ujungnya kalau enggak mim, nun. Bismillahirrahmanirrahim, gampang senyum. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari huruf nun, huruf mim gampang tersenyum. Jadi terapi untuk orang yang susah senyum adalah rajin membaca surat Al-Fatihah atau huruf-huruf yang ada mim dan nun-nya. Ini karena waktunya sangat terbatas, saya singkat saja. Kita mengalami fase tidak ada, kemudian hidup, kemudian nanti mati. Manusia biasanya di awal-awal itu lebih mengedepankan egonya, lebih mengedepankan akunya. Makanya dalam bahasa Arab, aku itu adalah ana, ingsun, terdiri dari huruf hamzah. Huruf hamzah tempat keluarnya di tenggorokan paling bawah. Pertama kali tempat keluar huruf. Makanya sok gagah, sok hebat, sok kuat. Lihat, ketika manusia pertama kali lahir kan tangannya kan gegem. Artinya apa? Dia merasa bahwa dunianya akan saya raih, dunianya akan saya kuasai, gegem begini. Merasa dirinya hebat. Perhatikan juga orang-orang yang berpangkat, tentara misalnya, yang biasanya galak, ngaplokan, itu yang perwira tinggi apa? Kopral. Biasanya kan yang masih pangkat rendahan tuh, ngaplokan, kadang gini pakai seragam meloreng itu bangga. Tapi kalau sudah perwira tinggi malah kalem. Sama seperti huruf hamzah. Huruf hamzah itu kan huruf yang pertama kali keluar, powernya besar, suaranya besar. Jadi manusia pertama kali dilahirkan merasa gagah, gegem begini. Jarang yang melahirkan gini-gini, mesti gini. Mesti kan begini tuh ketika pertama kali lahir. Karena apa? Karena merasa hebat. Tapi kemudian setelah dia hidup, dia bergaul dengan kanan kiri, depan belakang, dengan manusia yang bermacam-macam karakter. Akhirnya mengenal banyak hal. Kemudian merasa nyaman di sana. Huruf kedua dari ana adalah huruf nun. Nun itu simbol kenyamanan. Kadung nyaman itu biasa kita akan cenderung melakukan apapun yang kita suka. Padahal hati-hati. Ketika orang dikasih sakit kan cobaan, sehat juga cobaan. Salah satu putra Sayyidina Umar, ini gara-gara dia sembuh dari sakit kemudian sehat. Kemudian maaf ya, ada salah satu putra Sayyidina Umar yang berbuat zina. Saya lupa namanya. Dia sakit lama parah, kemudian sembuh. Ternyata ketika kita sembuh dari sakit, hati-hati. Karena orang kalau merasa sembuh kan kadang makan apapun dimakan, apapun dilakukan. Digoda sama temannya, ayo minum yuk. Kamu kan sudah sehat. Enggak, haram. Ayo, enak. Dan dia minum. Setelah minum ternyata apa? Dia nggak lepas kontrol. Pikirannya error. Kemudian ada janda di tengah hutan. Kemudian dia memperkosa janda itu. Diperkosa sampai beberapa bulan kemudian datang si janda ini ke Sayyidina Umar. Waktu itu Umar bin Khattab sebagai khalifah. Khalifah, saya minta pertanggungjawaban Anda. Saya minta pertanggungjawaban anak Anda karena saya sudah dihamili. Umar bin Khattab nggak percaya. Kenapa? Karena dia merasa anaknya soleh.
merasa anaknya soleh, ya kayak kita lah, seorang anak kiai kan kayaknya kok nggak percaya kalau anaknya berbuat zina tuh. Ternyata terjadi pada putranya Umar bin Khattab, dia berbuat zina, awalnya nggak ngaku, lama kelamaan Umar bin Khattab bikin siasat. Jadi ketika anaknya makan, nak, aku pengen bicara sama kamu, tapi kamu makan dulu yang enak. Ini makannya, setelah makan selesai, apa betul kamu menghamili janda yang beberapa hari datang ke rumah meminta pertanggungjawaban? Awalnya dia nggak ngaku, tapi lama kelamaan didesak, kemudian ngaku kalau melakukan perbuatan zina, jadi memperkosa si janda. Kemudian hukum harus ditegakkan, orang yang berbuat zina harus dirajam atau dijilid sampai 100 kali waktu itu peraturannya. Akhirnya Umar bin Khattab tanya kepada sahabat, ayo, mana di antara kita algojo yang paling kuat, yang tenaganya paling perkasa, yang paling hebat? Sahabat protes, Umar, itu kan anak kamu, kok nggak mencari algojo yang biasa-biasa saja, yang agak melehoy, yang nggak terlalu kuat, yang agak letoy? Kok kamu cari yang sangat kuat? Padahal untuk anak kamu, justru karena ini anak saya nggak mau punya anak yang nanti harus nebus di akhirat, lebih baik nebus di alam dunia saja. Akhirnya hukum ditegakkan. Sahabat sebenarnya sudah kasihan sama anaknya. Ketika pukulan ke 1, 2, 3 sampai ke 10, sahabat ngomong, melobi Umar bin Khattab, Umar, kasihan anak kamu, kasih istirahat. Apa jawaban Sayyidina Umar? Kalau saya kasih istirahat sekarang, di neraka itu nggak ada istirahatnya, maka enggak saya kasih istirahat. Kenapa? Di neraka nggak ada istirahatnya, biar dia bisa merasakan bagaimana bertanggung jawab atas perbuatannya. Sampai hitungan 70 cambukan, sahabat ngomong, Umar, hentikan dulu, kasih anakmu istirahat. Bahkan anaknya bilang, ayah, saya minta minum, berhenti dulu, istirahat dari siksaan ini. Nggak bisa, tetap lanjutkan. Ternyata apa? Dicambukan ke 80, ternyata anaknya sudah mati. Umar bin Khattab nggak tahu. Dilanjutkan sampai ke 100 kali, dan setelah selesai Umar bin Khattab menangis, kemudian memeluk anaknya. Dan Kanjeng Nabi ini awe-awe di kejauhan, anakmu sekarang sudah dijemput bidadari. Ini artinya penting kalau kita bertanggung jawab ketika melakukan sebuah kesalahan. Kemudian segala sesuatu harus ada ilmunya. Kita mengungkap sebuah misteri juga harus pakai ilmu. Melaksanakan syariat harus pakai ilmu. Saya cerita lagi sedikit. Mungkin panjenengan pernah dengar Prabu Kian Santang. Ini dulu Prabu Kian Santang pernah ngomong-ngomongan dengan bapaknya Prabu Siliwangi. Kata Kian Santang, ayah, saya pengen menjelajah Nusantara, mencari lawan yang seimbang. Kenapa? Karena Kian Santang itu sangat sakti. Jadi lanangnya jagat, tak terkalahkan ketika dia duel dengan siapapun. Ini nantang-nantang, kata ayahnya, kayaknya nggak ada yang bisa menandingi kesaktian kamu. Tapi saya pernah dengar di Jazirah Arab itu ada orang yang sangat hebat namanya Ali. Tapi ini khilaf, ada yang mengatakan Ali bin Abi Thalib, ada yang mengatakan namanya memang Ali, ulama. Seandainya Ali bin Abi Thalib, ya bisa jadi. Nah, ini berkaitan dengan misteri. Kenapa? Karena para nabi, para rasul, para wali itu hakikatnya nggak mati. Termasuk sahabat Nabi itu nggak mati. Makanya panjenengan ketika tawasul untuk para wali, para nabi itu ila hadrati. Tapi kalau orang biasa ila ruhi, itu bedanya. Kenapa? Kalau kita mati ya memang beneran mati. Tapi kalau para wali itu nggak mati, hanya pindah saja. Kalau kita memang beneran, makanya kita pilah. Untuk para wali ila hadrati, untuk orang biasa ila ruhi. Kemudian hanya dia pergi ke mana? Ke Jazirah Arab, bertemu dengan seorang kakek tua bawa tongkat. Kemudian, kamu anak muda mau kemana? Kata si kakek, saya mencari orang yang namanya Ali. Oh iya, nanti saya hantar, tapi tolong ya, saya titip tongkat ini. Ditancapkan oleh orang tua tadi, ditinggal. Kemudian siapa? Kian Santang itu penasaran, ini kok tongkat ditancapkan, ini kayaknya tongkat kok bikin saya penasaran, dicabut ini, nggak kuat. Padahal orang tadi cuma nancep ala kadarnya, tapi yang katanya sakti, yang katanya hebat nggak kuat, ngangkat tongkat yang ditancapkan oleh si kakek tua. Kemudian si kakek tua kembali, kamu ngapain?
nyabut tongkat. Berhasil? Enggak. Terus kamu cari siapa tadi? Cari Ali bin Abi Thalib. Kamu pengen tahu siapa Ali bin Abi Thalib? Orang yang ada di depan kamu. Ini kan dia berjumpa dengan Ali bin Abi Thalib, kemudian dia berguru. Tapi berguru hanya sebentar. Salah satunya yang dia tahu adalah syariat khitan, bahwa orang ketika masuk Islam harus dikhitan. Ini dia pulang kampung ke Pajajaran Bogor. Dia pulang kampung, kemudian dia mengumpulkan orang, dibikin 3 baris. Baris pertama orang-orang yang sudah sepuh-sepuh dengan para pejabat, termasuk RT. Itu di baris paling depan. Pak RT. Baris yang kedua itu para pemuda dan remaja. Baris yang ketiga itu anak-anak kecil. Tujuannya apa? Dikumpulkan 3 baris itu mau dikhitan. Pikiran Kian Santang, kan dari kata Sayyidina Ali, khitan itu cukup bagian kuncupnya saja. Ternyata beliau berpikir begini, ini lagi melaksanakan sesuatu tanpa ilmu. Dia berpikir kuncupnya saja sudah hebat, apalagi sama biji-bijinya tambah sih. Maksudnya tambah sih dalam menjalankan syariat. Akhirnya apa, yang baris terdepan termasuk Pak RT tadi dipotong. Loh, Pak RT. Dipotong, kemudian yang baris depan mati semuanya. Kemudian baris yang kedua ketakutan, karena mereka ketakutan kemudian lari kabur mencari tempat yang aman. Termasuk diantaranya ada ke daerah Kanekes atau Lewi Damar yang sekarang kita kenal dengan suku Baduy. Itu di daerah Cibeo. Itu katanya dulu pelarian gara-gara Prabu Kian Santang salah mempraktekkan syariat. Jadi makanya kita nggak boleh ketika ada ajaran sedikit bagus, semakin banyak berarti semakin bagus. Belum tentu. Ibadah nggak bisa ditakar seperti itu. Tetap harus dengan ilmunya. Buktinya apa? Ada ibadah yang lebih sedikit, lebih ringan, malah ganjarannya lebih besar. Contohnya apa? Salat qashar, jamak qashar, itu sudah kemurahan dari Allah, enteng, malah dapat ganjaran lebih besar, dapat kesunahan, dan Allah senang. Ibaratnya Allah itu memberikan suguhan, terus kita makan suguhannya, kan Allah senang. Sama seperti kita memberikan suguhan sama tamu, dimakan oleh tamu kan senang. Itu sama seperti sholat qashar. Akhirnya karena dia keliru, banyak yang mati. Wah, ini ada nggak beres, kata Prabu Kian Santang. Ini kembali ke Sayyidina Ali, berguru lagi sampai 3 tahun. Baru dia kembali menjadi seorang ulama, karena memang cerdas. Mungkin kalau kita butuh waktu 30 tahun berpondok, dia cukup 3 tahun, karena kecerdasannya nggak sama, tingkat kecerdasannya. Makanya ketika ada yang mengatakan orang sekarang lebih pintar dari orang dulu, menurut saya salah. Justru orang pintar itu yang lebih dulu dari kita, karena masa terbaik itu kan 300 pertama dari zaman Nabi. Kata Nabi, khairul quruni qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik kurun adalah zamanku. Zamanku itu maksudnya dari zaman Nabi sampai 100 tahun lamanya. Itu golongan Kanjeng Nabi dengan sahabat. Kemudian tsummal ladzina yalunahum, generasi setelahnya, berarti abad kedua. Itu zamannya para tabi'in, termasuk Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Syafi'i. Tsummal ladzina yalunahum, kurun ketiga, berarti abad ketiga, 300 tahun terakhir. Itu zamannya para tabi'ut tabi'in. Bagaimana dengan Imam Ghazali, bagaimana dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, tetap masa terbaik tapi tidak masuk di kurun abad ketiga. Soalnya apa? Syekh Abdul Qadir Jailani itu lahir 500 tahun setelah Kanjeng Nabi wafat. Imam Ghazali lahir 470 tahun setelah Kanjeng Nabi wafat. Dari mana ini kisah ini saya dapat? Di kitab ini Dardir. Di kitab Dardir diceritakan ketika Nabi Musa nagih kepada Kanjeng Nabi Muhammad, katanya ulama di zaman kamu itu setara dengan nabi-nabi Bani Israel. Mana buktinya? Kemudian Kanjeng Nabi memunculkan 2 ulama besar, Imam Ghazali dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Padahal pada waktu itu mesti Imam Ghazali kan belum lahir, Syekh Abdul Qadir Jailani juga belum lahir, tapi sudah dimunculkan. Bahasanya Gilman. Jadi memunculkan 2 ABG, Imam Ghazali dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Kata Nabi, ini cikal bakal nanti akan terlahir 470 tahun setelahku, yang satu lagi 500 tahun setelahku. Kemudian Nabi Musa tanya kepada Imam Ghazali, hei anak muda, nama kamu siapa? Imam Ghazali jawabannya gimana? Nama saya Abu Hamid bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali.
Terus diceritakan saya berasal dari sini, orang tua saya ini, kemudian kehidupan saya begini, menceritakan dirinya. Sangat lama Imam Ghazali. Kata Nabi Musa, aku cuma tanya nama kamu. Terus Imam Ghazali jawabannya apa? Musa, kanjeng Nabi Musa, dulu ketika kamu ditanya Allah, gimana jawaban kamu? Musa, apa yang kamu bawa? Apa jawaban Nabi Musa? Ini adalah tongkat, khasiatnya bisa begini, begini, begini. Kata Allah, Musa, saya cuma tanya, kamu bawa apa kok? Berarti apa? Imam Ghazali berarti kan pintar. Nah, tapi Nabi Musa, karena dia Nabi kan gengsinya tinggi, masa Nabi kalah sama ulama? Tongkatnya Nabi Musa dicubluskan ke perutnya Imam Ghazali, kemudian berdarah, Imam Ghazali hampir mati. Kemudian apa? Ayo kamu minta ampun apa enggak sama saya? Kamu anak muda kurang ajar. Maksudnya sudah berdebat dengan Nabi Musa. Kanjeng Nabi langsung, udah kamu jangan ngomong terus. Kanjeng Nabi langsung menging. Jadi Kanjeng Nabi itu ngajari tata krama kepada umatnya. Jadi kemudian Imam Ghazali baru dia terus dikasih ludah di ini. Nah makanya mungkin cikal bakal kanuragan ya salah satunya dari situ. Ilmu menyembuhkan menggunakan lidah. Kemudian langsung saya singkat karena waktunya sangat-sangat sedikit. Setelah huruf nun kita nyaman, punya pergaulan di mana-mana. Jadi punya pergaulan di mana-mana. Akhirnya ketika sudah menikmati kekayaan, menikmati kehidupan, nikmat punya anak, nikmat punya istri, tapi apalah daya, umur pun segera habis. Tapi apa? Dia sudah kadung bikin bangunan di Malang punya rumah, di Jakarta punya apartemen. Itu seperti huruf alif ditancapkan, tapi nggak bisa dibaca. Makanya mengucapkan anak kan dibaca pendek tuh, nggak dibaca anak. Kenapa? Karena alifnya itu tidak berfungsi. Dia sudah kadung menancapkan bangunan, punya harta, tapi karena umur sudah tua, nggak lama lagi kan mati. Siapa yang menikmati? Anak turunnya. Artinya ada batasnya, makanya kan penulisan anak itu mesti ada sukunnya atau di atas, dan dibaca pendek ini termasuk salah satu bacaan gharib. Modelnya panjang tapi dibaca pendek. Kenapa? Umur sudah waktunya untuk hilang, sudah pensiun, akhirnya dia tidak menikmati yang sudah dia tancapkan. Kemudian dalam kematian kita dianjurkan atau disunahkan untuk mentalkin mayit, ditalkin. Dulu pernah ketika bapak saya meninggal, itu di 7 harinya orang tua saya meninggal, itu saya sebelum tahlilan itu ngomong dulu sekitar setengah jam menjelaskan tentang ritual kebiasaan orang-orang nadiin, mulai talkin hari pertama 1, 2, 3 sampai hari ke-7, kemudian hari ke-40, hari ke-100, kemudian pendak, kemudian 1000 harinya. Itu ternyata angka itu sangat penting. Jadi kita itu jangan anti tentang angka-angka. Termasuk junjungan kita adalah kanjeng Nabi Muhammad. Itu juga kita perlu menelusuri angkanya. Mim, ha, mim, dal. Itu kalau di jumlah kalimat Muhammadun itu bisa mencapai 315. Ada yang berpendapat 314, ada yang berpendapat 313. Yang berpendapat 315 itu menghitung jumlah Rasul. Jadi menurut satu riwayat Rasul itu jumlahnya ada 315. Ada yang mengatakan 314 kalimat Muhammadun itu menghitung menghitung pasukan setia Raja Tolut ketika melawan Raja Jalut. Itu Raja Jalut raja yang memiliki persemakmuran 27 kerajaan. Kemudian Tolut sendirian, tapi Tolut dibantu oleh Nabi Daud alaihissalam yang nanti cikal bakal Tolut menjadi mertuanya Nabi Daud, dan ternyata Nabi Daud nanti menjadi raja. Jadi pertama kali ada Nabi menjadi raja adalah Nabi Daud alaihissalam. Sekalian ada pengetahuan sedikit, pertama kali istilah amma ba'du itu dipopulerkan oleh Nabi Daud alaihissalam. Kita sering ketika orang ceramah, MC itu kan amma ba'du. Jadi yang pertama kali mengucapkan adalah Nabi Daud alaihissalam. Nah kemudian 313 itu adalah jumlah pasukan tentara yang ikut perang Badar. Jadi sahabat Nabi yang ikut perang Badar jumlahnya 313. Artinya apa? Jumlah naftu huruf Muhammadun baik 315, 314,
313 itu berhubungan dengan angka-angka penting. Dan angka-angka ini ketika dijumlahkan keseluruhan itu nanti alhasil menjadi 124.000. Ini nggak saya rinci sekarang, sebenarnya ada hitungannya. 124.000. Kenapa muncul angka itu? Itu menunjukkan jumlah seluruh nabi. Nabi itu jumlahnya ada 124.000. Tapi yang wajib kita ketahui hanya 25. Dan jumlah sahabat juga sama. Jumlah sahabat sama dengan jumlah nabi. Sahabat itu jumlahnya 124.000. Makanya di perang Badar itu seluruh nabi itu ikut perang Badar. Jadi nabi yang 124.000 itu perang Badar, kecuali satu yang absen, Nabi Khidir alaihissalam. Karena absen, Nabi Khidir dapat hukuman. Dapat hukuman itu dia harus keliling terus. Hukumannya harus keliling terus. Kemudian tadi saya katakan disunahkan kalau kita melepaskan mayat ke kuburan itu mentalkin. Dalam salah satu ungkapan disebutkan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari lahir sampai ke liang lahat. Jadi kewajiban menuntut ilmu sampai liang lahat, bukan sampai mati. Jadi orang sudah mati masih berkewajiban menuntut ilmu. Kapan terakhir? Yaitu kalau sudah masuk ke liang lahat. Nah, ini menggunakan pendekatan nahwu. Utlubul ilma minal mahdi, awit saking, itu min ibtidaiyah, awit saking, berarti mulai dari. Terus ilal lahdi itu mekomaring, sampai dengan. Makanya dalam ilmu nahwu beda pembahasan sampai dengan itu nggak sama. Saya berjalan sampai Cukir, berarti saya belum memasuki wilayah Cukir, mungkin masih di Jatirejo. Tapi kalau saya berjalan sampai dengan Cukir, maka saya sudah masuk wilayah Cukir. Berarti ilalah sampai dengan yang betul yang haknya katut. Artinya masih tetap berkewajiban menuntut ilmu. Cuman karena orang sudah mati kan nggak bisa tuh. Caranya bagaimana? Yang hidup yang nuturi. Kalau kamu ditanya oleh malaikat mungkar nakir siapa Tuhanmu, jawab Tuhanmu adalah Allah. Itu ilmu terakhir. Nah, waktu itu kebetulan ketika bapak saya hari 7 harinya itu adalah kebanyakan yang ada orang Muhammadiyah, kan nggak percaya sama terakhir. Nah, ini saya jelaskan dengan pendekatan nahwu. Jadi ketika menjelaskan nggak usah pakai dalil yang terlalu banyak, pakai logika saja. Karena memang kita judulnya apa? Melogikakan sebuah misteri. Kemudian kita sering dengar ada orang yang mati gentayangan. Apakah bisa? Orang sudah mati kok gentayangan? Itu harus ada penjelasan ilmiah. Coba kita pakai logika ya. Orang berhadapan dengan mungkar nakir, bisa tak lolos dari mungkar nakir? Kok bisa? Kok imut gitu, bisa gentayangan kemana-mana? Nah, ini saya pernah ngaji tauhid dulu, bagaimana munculnya makhluk gentayangan. Saya percaya yakin itu ada, tapi kita nggak boleh meyakini itu adalah gentayangannya orang yang sudah meninggal. Orang mati nggak bisa berbuat apa-apa, apalagi sudah ke alam barzakh. Alam barzakh itu kan satu benteng pembatas antara alam kubur dengan alam dunia, nggak bisa kemana-mana, dan tepatnya di saf ke-7, langit ke-7. Jadi kita melayang-layang, jadi seperti orang nonton TV. Jadi orang di alam barzakh itu bisa melihat keluarganya seperti nonton TV secara langsung. Coba ketika kita nonton secara langsung Najwa Shihab misalnya, kita kan tahu yang tampil Najwa Shihab. Najwa tahu nggak yang nonton kita? Kan nggak ngerti. Jadi kita itu yang ditonton oleh ahli kubur, kita nggak ngerti kalau sedang diperhatikan, tapi ahli kubur tahu. Oh, anak udah blok, nggak pernah kirim Fatihah, nggak pernah baca Quran, itu tahu dia. Jadi ketika ada kisah apa, itu hanya apa ya? Menurut saya nyemoni saja. Ketika ada saben malam Jumat, itu menurut saya bukan beneran datang, bukan. Dan nggak harus malam Jumat, tiap hari, tiap malam mereka itu menanti. Bisa melihat istilahnya. Dan ternyata orang yang di alam kubur itu masih bisa mendoakan kita. Jadi kalau kita rajin mengirim Fatihah, menghadiahkan, maka mereka berterima kasih dan mendoakan. Mudah-mudahan dia bisa sebahagia aku sekarang di sini. Mereka itu bahagia. Dan panjenengan ketika melintas ke kuburan nggak salam sama sekali, itu ahli kubur sengit. Mungkin kalau orang Malang atau orang Surabaya ya ngomong kata-kata bisuan. Jadi ketika kita melihat kuburan nggak salam sama sekali, mungkin sana alam kubur hancur. Nah, seperti itu.
Nah, bagaimana caranya muncul gentayangan pocong, kuntilanak, kemudian genderuwo? Ini kalau guru saya pernah menjelaskan, biasanya itu kan umumnya orang di makam itu sore hari. Jadi untuk membuktikan gini caranya, kita naik ke atas pohon yang nggak terlalu tinggi lah, pohon yang sekitar kuburan orang yang baru dimakamkan tadi. Kita naik ke atas pohon, nanti kira-kira maghrib itu akan ada asap keluar dari tengah-tengah kuburan. Nah, setan atau jin kafir itu kan nggak bisa menggoda manusia langsung, nggak bisa. Mereka butuh media. Kenapa? Karena setan, jin itu berjalan sesuai dengan arah angin. Mereka lemah sebetulnya. Jangan berpikir bahwa jin itu kuat, lemah. Kita lebih kuat dari bangsa jin. Mereka itu hanya mampu berjalan melalui arah angin. Angin ngalor, ikut ngalor. Tapi kenapa ada orang gentayangan? Nah, itu dia punya cara. Dia memang makhluk halus, hanya mengikuti arah angin, tapi dia punya cara. Ada media yang dimasuki. Ketika bertemu dengan kodok, maka dia masuki kodok. Dari mana dia tahu rupa orang yang sudah meninggal? Biasanya mencari orang yang gampang memunculkan fitnah. Misalnya orang yang mati gantung diri, yang mati kecelakaan, yang mati misalnya di Jakarta dulu tahun 9798, yang mati karena krisis moneter itu dimanfaatkan oleh bangsa jin atau bangsa setan. Jadi mereka itu ketika mayat dimandikan itu menghafalkan dari ujung rambut sampai ujung kaki, dihafalkan bolak-balik. Kan dia hafal loh, dan memang cerdas. Jin itu cerdas untuk masalah itu, tapi selebihnya belum. Ya, saya memang benar ada riwayat yang berani mengatakan itu. Kenapa? Karena memang kita itu digoda oleh setan atau jin yang paling blow-on dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Jadi umat sebelum kanjeng Nabi itu setannya pintar-pintar. Bahkan setan di zaman Nabi Soleh, setan di zaman Nabi itu bisa langsung datang berupa wujud manusia, bisa langsung datang menggoda umat manusia. Tapi ketika di zaman Nabi, setan itu dikurangi ruang geraknya, dibikin blow-on, dan kita digoda oleh setan yang paling blow-on. Alhamdulillah. Dan setan, iblis itu juga menurut saya agak-agak sedikit kurang pintar ketika melakukan perjanjian dengan Gusti Allah. Ya Allah, saya minta diizinkan untuk menggoda manusia, arah depan, arah belakang. Cuma itu saja, arah depan, arah belakang, arah samping kanan kiri. Setan lupa, iblis lupa, kan ada arah atas, ada arah bawah. Maka kita bisa melawan iblis lewat jalur atas dan jalur bawah. Jalur atas apa? Mengagungkan nama Allah, takbir, itu jalur atas. Jalur bawah apa? Kita tawadu, itu jalur bawah. Tawadu, puasa, pokoknya yang sifatnya membuat kita lemah itu kan jalur bawah. Termasuk puasa. Orang sering menahan lapar itu kan setan juga nggak pati kolu pada kita. Soalnya setan ikut lapar. Makanya setan senang kalau ada orang makan nggak baca bismillah, itu senang. Jadi ketika kita makan tanpa baca basmalah, setan ikutan makan. Dan panjenengan harus bangga ketika sering kedatangan tamu ke rumah. Jadi kalau kita kedatangan tamu ke rumah, kan memakan makanan kita, itu ternyata nggak sekedar punya keberkahan memuliakan tamu, tapi apa? Ada beberapa makhluk yang dibawa oleh tamu kita keluar. Jadi ketika tamu pamitan keluar rumah kita, itu membawa, mungkin ada kuntilanak di dapur, dibawa, diangkut. Mungkin ada pocong yang nyempil di bawah bawah meja itu nanti dibuang ke laut. Itu ada keterangannya. Jangan baca di kitab Wasiatul Mustafa, itu ada. Nah, kembali ke masalah tadi talqin, itu kan itu kan misteri itu. Hal yang masuk akalnya adalah apa tadi? Utlubul ilma minal madi ilal ladi, pakai pendekatan nahu. Kemudian kenapa ada ritual 1 sampai 7 hari berturut-turut? Dan adat kita, adat orang Jawa, adat Nusantara itu memberi makan tuh. Padahal dalam kitab-kitab Imam Syafi'i, memberi makan saat kita terkena musibah itu nggak boleh, haram. Tapi kita punya siasat. Ini saya ilmu dapat dari Mbah Yai Aziz Al-Maghfurlah, dan saya sangat bangga menjadi murid beliau. Bahkan tadi di awal mukadimah, mungkin yang pernah ngaji ke beliau kan tahu tuh, tadi itu mukadimah Minhatul Jalal, itu saya jadikan jimat. Alhamdulillah sampai sekarang saya masih hafal. Kenapa kok hari pertama ketujuh itu kerap? Karena orang yang baru ditinggal oleh kerabat, orang tua, itu kan masa-masa sedih tuh. Jadi tetangga, saudara itu kumpul untuk apa? Ngaring-ngaring, menghibur orang yang sedang terkena sohibul musibah selama 7 hari. Kenapa kerap? Karena memang
masa-masa berkabung. Terus dari 7 hari kok mencolot ke 40. Kenapa? Kata Mbah Yai, meskipun kita larut dalam kesedihan, jangan teman-teman lah, jangan terlalu larut dalam kesedihan, maka mencolot sampai ke 40 hari. Kenapa harus mencolot? Tetap kita pakai jarak, satu, jangan terlalu larut dalam kesedihan. Yang kedua, kita jangan melupakan bahwa kita punya hubungan dengan yang sudah meninggal. Maka tetap diperingati 40 harinya. Dari 40 hari ke 100, alasannya sama. Sedih jangan terlalu lama, tapi jangan melupakan sejarah. Dari 100 mencolot ke satu tahun. 1 tahun benda. Terus sampai nanti ke 1, 2 sampai ke 1000 harinya. Alasannya sama. Jadi kalau larut jangan terlalu lama-lama, tapi jangan melupakan kalau kita ada hubungan dengan kerabat. Nah tadi alasan kita memberi makan itu siasatnya apa? Orang yang datang itu kan mungkin dulu kerabatnya bapak kita, kenalan baiknya bapak kita, maka kita punya kewajiban melanjutkan hubungan baik bapak kita dengan orang yang bersangkutan. Misalnya punya kenalan bupati, ya kita lanjutkan dengan bupati. Punya kenalan tokoh masyarakat, ya lanjutkan dengan itu. Kemudian sebagai mereka, karena mereka tamu kita, alangkah baiknya kita ikromut doif, memberikan suguhan. Jadi memberikan suguhan bukan dalam rangka saat kena musibah memberi suguhan, jelas nggak boleh. Makanya kita ketika menyikapi apa-apa harus dengan ilmu, itu penting. Bahkan bapak saya dulu pernah diprotes. Bapak saya nikah dengan ibu saya itu di hari geblaknya, berarti kalau bapak saya mertuanya, geblaknya kakek saya. Tapi bapak saya punya hujah. Iya, bapaknya istri saya ini meninggalnya tahun kapan? Iya, kalau pas bapaknya geblak nikah itu nggak sopan. Ya toh, pas jelas-jelas bapaknya geblak terus nikah pada saat itu nggak sopan, kecuali memang ada wasiat. Nggak sopan. Yang penting kita punya alasan ilmiah. Jadi sebetulnya banyak hal yang bisa kita ilmiahkan, termasuk ketika panjenengan sholat pada saat apa? Asyhadu alla ilaha illallah. Kenapa kau pakai telunjuk, nggak pakai kelingking, nggak pakai jari ini, nggak pakai jari tengah, malah kalau gini kan nggak sopan. Ya, kenapa kau pakai telunjuk? Ternyata kalau kita lihat di kitab Fathul Mu'in misalnya, itu kan telunjuk ini punya koneksi yang sangat kuat dengan hati, dan hati ini nanti punya koneksi kuat dengan Allah, dengan Kanjeng Nabi, karena antara jantung dan hati ada pengantar sinyal untuk menuju Allah dan Rasulnya. Jadi sebenarnya kita sudah dikasih sinyal, makanya Kanjeng Nabi tahu mana umatnya yang layak dapat syafaatnya dari sinyal itu. Bagaimana cara menghidupkan sinyal? Ya banyak bersolawat loh. Banyak bersolawat. Kalau hubungan dengan Allah berarti banyak berzikir kepada Allah. Dan sebetulnya Baitullah yang paling bagus adalah hati, bukan Masjidil Haram. Makanya dulu malaikat itu pernah bangga. Baitul Ma'mur kan asalnya di dunia di zaman Nabi Ibrahim, kemudian dipindah ke setelah langit ke-7 Baitul Ma'mur, dan setiap hari nggak kurang dari 70.000 malaikat mengelilingi Baitul Ma'mur. Malaikat bangga punya Baitul Ma'mur. Kata Allah, malaikat, jangan GR kamu. Yang harus bangga itu umatnya Muhammad. Kenapa? Karena Baitullah ada di hatinya. Ya, lebih hebat kita berarti daripada malaikat. Dan memang umat Nabi ini termasuk umat yang paling spesial dibanding dengan umat yang lain. Kita itu melakukan perbuatan obah itu jadi amal yang besar. Umat terdahulu itu cukup butuh waktu yang lama. Diceritakan ada ulama sampai umurnya 600 tahun. Dia beribadah selama 400 tahun. Itu hanya diberikan anugerah apa? Diberikan anugerah oleh Allah tinggal di Batu Putih, tapi dia bisa keliling dunia. Dan ini ditemukan oleh Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa menemukan orang di Batu Putih, kemudian ditanya, kamu bisa sehebat itu? Apa amalan kamu? Saya banyak berzikir kepada Allah. Kamu bangga? Enggak. Kenapa enggak bangga? Yang harus bangga itu umat Muhammad, kata orang tadi. Kenapa? Umat Muhammad itu paling gampang. Malaikat Jibril saja itu pengen mencapai surga Ma'wa itu butuh waktu ratusan ribu tahun. Bahkan pernah malaikat Jibril itu berjalan selama 360.000 tahun sambil zikir menuju surga Ma'wa. Terus tanya sama ya Allah, masih jauh ke surga Ma'wa? Masih jauh, kata Allah. Tapi ternyata umat Nabi Muhammad itu paling gampang. Jadi panjenengan ketika nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, kemudian di subuhnya sebelum sholat fajar, panjenengan sholat sunnah fajar 2 rakaat, itu ganjarannya apa? Surga Ma'wa. Cukup hanya sholat 2 rakaat sunnah sholat fajar, sholat qobliyah,
itu ganjarannya surga ma'wa. Coba bayangkan kalau kita sholatnya 100 kali, berarti 100 surga ma'wa. Jadi masih banyak misteri yang bisa kita ungkap, tapi ada misteri yang tidak bisa kita ungkap, dan bahkan ada misteri yang sebagian orang nggak mau mengungkap. Contohnya apa? Zaman sekarang kan semakin canggih toh. Orang ketika pengen tahu bayinya laki-laki perempuan kan bisa di USG. Tapi ada orang yang nggak mau. Kenapa? Pengen surprise. Berarti apa? Dia menolak mengungkap. Memang tetap membiarkan misteri. Dan misteri itu sangat penting dalam beberapa hal. Coba panjenengan bayangkan, masuk akal apa enggak? Para wali yang tinggal di goa, yang uzlah, di gunung-gunung, kok oleh Allah diberikan derajat yang tinggi? Kiprahnya apa coba? Ngajar ngaji enggak? Dakwah enggak? Tapi kenapa Allah memuliakan para wali? Kita pernah nggak berpikir seperti itu? Kenapa kok bisa mulia? Kiprahnya apa sih? Karena kan guru ngaji TK, guru TPQ jelas dia punya kiprah memberikan ilmu. Guru ngaji kitab jelas. Tapi kenapa wali yang nggak punya kiprah di masyarakat, hanya di gua-gua, di gunung, tapi kok Allah memberikan derajat yang tinggi? Ternyata itu berkaitan dengan misteri, dengan rahasia, min asraril aulia. Jadi para wali kenapa kok diberikan derajat yang tinggi? Ternyata apa? Para wali itu setiap hari itu menanggung 100 musibah yang akan timpakan kepada umat manusia. Itu dipasang badan oleh para wali. Itulah kenapa derajat tertinggi. Kita kan nggak ngerti. Kita kadang-kadang memandang orang kan hanya sesuatu yang fisik saja tuh. Ketika fisiknya soleh berarti soleh, fisiknya bagus. Bahkan kadang-kadang kita sombong. Mentang-mentang rajin jamaah, pas mau berangkat ke musola ada orang ngadu ayat. Itu sebetulnya hal yang nggak baik kayak gitu. Seolah-olah kita tuh sudah suci. Padahal kan belum tentu, siapa tahu lebih baik dia yang pegang ayam. Mungkin lebih soleh dari kita kan nggak ngerti hati-hati dia. Bahkan mungkin pelacur itu lebih baik dari dia daripada kita. Makanya nggak sedikit kisah-kisah pelacur yang masuk surga, ulama masuk neraka, banyak kiai masuk neraka, nggak sedikit pelacur masuk surga, preman masuk surga. Jadi kesimpulannya surga bukan tempatnya para kiai, neraka juga bukan tempatnya para preman, siapapun bisa masuk kedua-duanya. Kemudian tadi itu tentang masalah ketika orang meninggal kok ada kuntilanak, ada pocong. Mungkin kalau pocong setannya masuk ke kodok, jadilah celok pocong. Ada yang terbang, mungkin yang dimasuki burung. Ada mungkin hantu yang lain, ya tergantung medianya apa yang dimasuki. Itu yang hal-hal yang terkait tentang misteri-misteri, tapi tidak semuanya bisa kita ungkap, kita biarkan apa adanya. Tapi yang paling penting bagaimana caranya kita bahagia tadi itu. Soalnya apa? Kepanikan itu membuat kita mempercepat kematian. Yang kedua, mempercepat tua. Dicontohkan dulu di Jepang kalau nggak salah, ada orang menghukum muridnya. Dia mungkin efek jerah, murid itu mungkin nggak mengerjakan PR, hanya dihukum, dimasukkan ke kamar mandi, perempuan dimasukkan ke dalam kamar mandi, kemudian gurunya pulang, sampai rumah baru gitu, aku tadi menghukum murid yang dikunci di kamar mandi. Akhirnya apa, malam-malam dia ke sekolahan, dibuka pintunya, apa ternyata langsung jadi nenek-nenek tua, giginya ompong, rambutnya putih. Ini menunjukkan apa? Rasa takut, panik, gelisah itu mempercepat penuaan. Jadi kalau kita pengen tuanya lama, tubuh kita diformalin tetap awet muda, ya caranya tadi itu. Hindari hal-hal yang membuat kita panik. Salah satunya rajin baca suratil Fatihah. Ini yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau memang ada dialog, monggo. Ya, ini sudah disampaikan oleh Ustaz Gadeng. Mungkin ada pertanyaan, karena dari tadi sudah dari awal dan sudah bilang ada sesi pertanyaan. Monggo, Mas Kumbang, monggo, Pak Ketua. Pak Ketua, kata Pak Ketua. Monggo Pak Ketua. Monggo yang mudah-mudah mau. Kalau misteri biarkan jadi misteri saja. Jadi ini kesimpulannya Pak Ketua, ini misteri sudah jadi misteri. Monggo, ini Yang misteri dia jadi misteri saja. misteri cinta dari Mbak Amir, Pak Husin, Mas Tanda. Ayo, Pak Udin, ini Pak Udin. monggo, Pak Udin. Pak Udin ya Pak Udin, mana ya Pak Udin? Terus saya nanti belakangan habis ini. Duluan.
Sudah ada kabar nanti aja. Pernah kalau yang pernah mengalami misteri ini Halo, apa itu? Ambon. Mas Ambon. Bapak Amri. Bang Amri. Monggo Pak Amri. Silakan Bapak. Nih. Tanyakan apa yang guys? Bapak Amri ya. Sing mbok takokno sing mbok dadi misteri lho, Bang. Itu mang. Ya sing mbok iku. Nah, Lapo ditentang telu, kok gak lurung. Gini. Bapak tak sing pas. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Saya mau tanya untuk Ustadz Jebel ya. Kali ini saya mau tanya tentang tadi disebutkan bahwa jangan menyebutkan orang yang sudah meninggal itu mengetahui tindak atau lelaku anak cucunya, ya toh? Nah, ini kadang-kadang bisa menjadi untuk pengalaman pribadi saya ya, mungkin nanti bisa panjenengan jelaskan apakah itu hanya halusinasi saya ataukah memang betul ya, ketika saya sholat ke makam mbah atau yang lain yang masih ada darah nasab saya, itu seakan-akan itu beliaunya itu hadir di depan saya meskipun itu tidak mengatakan sesuatu, hanya senyum. Kadang-kadang ketika saya mempunyai masalah itu sholat ke makam dan beliau kadang-kadang mengasihkan sebuah isyarat, oh ya kamu mau coba ini, mau coba amalanmu bien, contohnya. Nah, sebuah contoh pengalaman saya. Kemudian yang saya tanyakan, apakah itu betul ruh dari para mbah-mbah saya atau yang masih ada hubungan nasab saya? Apakah itu memang betul-betul ruhnya atau jin yang menyerupai beliau-beliau itu? Sekian, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita gali dulu tentang jin ya. Jin itu sebetulnya makhluk langit. Itulah kenapa di langit kan ada bintang, ada planet-planet. Dulu katanya itu jin-jin yang jahat termasuk jin ifrit itu dilempar oleh Gusti Allah menggunakan bintang-bintang. Kemudian kenapa bintang tetap sekarang beredar? Fungsinya sudah beda. Kalau dulu digunakan untuk melempar jin yang nakal-nakal itu. Memang pada dasarnya jin itu nakal. Jin itu jahil pada dasarnya. Makanya kita ketika punya piaraan jin jangan terlalu dekat, karena akan celutak lama-lama. Tetap ada sifat celukaknya, karena memang dari segi adab itu nggak sama dengan manusia. Makanya di kalangan jin itu lebih banyak kafirnya daripada muslimnya. Kalau di kalangan manusia lebih banyak muslimnya daripada kafirnya. Jadi aturannya lebih gampang manusia daripada jin. Makanya para nabi kan nggak ada yang diangkat dari bangsa jin, nggak ada. Nah, jin itu makhluk langit, dan salah satunya ketemu dengan kanjeng Nabi Muhammad itu setelah beberapa ribu tahun dari zaman Nabi Sulaiman, beberapa ratus tahun dari zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi ada jin ikut rombongan Sulaiman lewat permadani, jumlahnya 40 macam makhluk, salah satunya jin, mendarat di Jazirah Arab. Kemudian kata Nabi, kamu siapa? Nabi ketika tanya kamu siapa, bukan berarti Nabi nggak tahu, ya basa-basi saja lah. Makanya basa-basi penting. Karena dalam kehidupan kita sebetulnya yang serius hanya sebentar. Panjenengan ketika sholat itu berapa lama sholat itu dalam 24 jam? Kebanyakan nggak serius ya. Kita itu kebanyakan mulabahnya. Pamitan sama istrinya berangkat tahlilan berapa menit? Yang lama apa? Mungkin cangkruannya. Ngaji paling berapa lama? Itu banyak mulabahnya. Kemudian oh kamu jin katakannya itu kamu kembali ke alam kamu sana. Ini bukan tempatmu. Kata jin, saya nggak mau. Saya betah di sini. Mungkin jin takutnya apa? Kalau kembali ke langit lagi, dilempar pakai bintang. Dia takut sama kejauhannya, menetap di situ, maksa terus. Tapi kata Nabi, aku melihat pertama kali kamu kaget. Umatku nggak bakal kuat, kata Nabi. Aku saja hampir semaput. Karena jin itu yang laki-laki,
jin yang paling ganteng sama dengan manusia paling jelek. Jadi manusia yang paling jelek, kalau misalnya hijrah ke alam, jin paling ganteng mesti dikerubuti sama cewek-cewek jin sana. Karena manusia itu ganteng. Jadi sejelek-jeleknya manusia sama dengan seganteng-gantengnya jin. Kamu itu jelek, katakannya Nabi. Karena jin itu maksa terus. Oke, kalau memang kamu maksa, boleh kamu tinggal di sini. Tapi ikut aturan saya, katakannya Nabi. Apa aturannya? Tempat tinggal kamu, kata Nabi, di batu-batu besar, terus pohon-pohon besar, tempat yang gelap, terus lubang-lubang itu tempat tinggal kamu. Makanya dalam fikih kita nggak boleh tuh kencing di lubang-lubang. Khawatir apa yang kita kencing di jin. Makanya kalau kesambut nggak usah menyalahkan jin. Memang mungkin jin lagi disiram pakai. Jadi akhirnya kata Nabi, ya sudah, kamu boleh tinggal, tapi jangan pernah memperlihatkan wujud aslimu. Kalau ada orang cerita pernah ketemu jin wujud asli, itu pasti bohong. Karena yang mampu melihat jin hanya golongan para nabi, para rasul, dan para wali saja. Selain itu nggak bakal kuat. Makanya Nabi ngomong, kamu jangan memperlihatkan wujud aslimu, umatku nggak bakal kuat. Kalau kita ketemu jin dalam wujud yang lain mungkin bisa. Karena jin itu kan bisa malih rupa, bisa merubah yang lain. Makanya ketika kita kedatangan seseorang, entah dalam mimpi, entah dalam alam nyata, itu kita belum tahu juga apakah itu jin atau memang betul-betul dari leluhur kita. Tapi kalau memang leluhur kita, insya Allah nggak dalam wujud nyata, mungkin dalam mimpi bisa ketemu, atau mungkin dalam ya semacam apa ya, semacam wangsit, itu mungkin bisa. Karena bisa, karena pada dasarnya kan nggak ada kematian sebetulnya. Bahkan kalau kita hubungkan dengan sains dalam dunia fisika, itu nggak ada kematian. Nggak ada kematian, nggak ada barang hilang. Hilang itu kan hanya istilah kita. Coba orang kehilangan duit, sebetulnya kan nggak hilang, cuman mungkin pindah tempat ke tangan copet, maksudnya kan hanya pindah tempat, nggak hilang, hanya pindah tempat. Api kita nyalakan kan muncul, kita tiup, mati, kemana larinya? Kan bukan hilang sebetulnya, hanya berubah wujud atau berubah zat atau bersenyawa dengan yang lain, kita nggak tahu lah. Jadi untuk masalah tadi itu bisa jadi benar dari keluarga kita. Soalnya saya pernah dulu mimpi ketemu bapak saya tinggal di gubuk yang sangat sepi di tengah hutan. Terus saya soal ke Bayi Aziz, kata Bayi, sampean ini aku kurang rajin baca, kirim-kirim doa sama orang tuanya, dikirim. Cuma nanti panjenengan ketika menghadiahkan Fatihah, hadiahkan baca Quran, itu jangan berharap dapat ganjaran. Kan judulnya kan hadiah, hadiatan ila ruhi, berarti kan sudah dihadiahkan. Kalau kita misalnya menghadiahkan kipas angin sama orang, kan nggak boleh kita ambil lagi. Begitu juga ketika menghadiahkan Fatihah, menghadiahkan kulhu sama ahli kubur, itu tahap kembali, kita nggak dapat ganjaran. Tapi Gusti Allah memberikan sesuatu lewat jalur lain. Tetap oleh Allah diberikan ganjaran, tapi bukan ganjaran baca Fatihah, kan sudah diberikan. Itu insya Allah juga tergantung kebiasaan kita, tergantung kedekatan kita dengan ahli kubur dulunya di semasa hidup. Kalau panjenengan dulu deket banget, bisa jadi itu kebetulan beliau yang datang, mungkin ngasih ilafat atau ngasih isyarah, mungkin disuruh apa, oh ternyata ini cucuku dulu rajin, sekarang kok kayak gini. Memang masih ada jalur komunikasi, masih ada, cuman komunikasi yang menurut saya sih satu arah. Jalur nomor Nggak bisa komunikasi satu arah, Bisa langsung ngobrol, bisa ngasih isyarat itu ya saya Pak ya. Kecuali mungkin golongan tertentu, para ulama, para wali itu bisa, para nabi jelas. Jadi nggak ada matinya. Yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Ini saya melihat dari kejadian yang mulai dari Januari sampai saat ini di Jombang saja. Kalau kita tarik ke belakang, dulu itu kita ada di Jombang itu ramai sekali tentang masalah riak mutilasi. Setelah itu ada apa ya? Misalnya kayak tombo, nah, Iya, ponari. Setelah itu ada lagi kejadian yang membuat misalnya kayak Jombang itu hancur lagi yang itu kan, terus bangkit lagi. Sekarang di 3 bulan terakhir ini banyak sekali kejadian tentang meninggal, pembunuhan dan sebagainya.
bahkan entah gangster atau apapun itu, atau bayi yang dibuang kan gitu kan, sangat banyak sekali kan. Di 3 bulan ini kurang lebih dari 20 kasus. Padahal dengan waktu yang singkat itu, apakah benar? Ya, mungkin saya pernah dengar dari beberapa teman, oh itu bisa dikatakan siklus kan gitu kan. Nah, berkaca dari apa yang jenengan sampaikan tadi di awal masalah apa tadi, falakiyah tadi kan, ada yang dengan Kembali lagi. siklus itu, apakah sangat berhubungan itu? Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih tepatnya sejarah itu selalu berulang. Makanya kan ada hitungan waktu huruf ketika si A lawan si B menang si B. Itu ternyata memang sudah ada dari sananya. Misalnya ada pemilihan lurah-lurahan, itu bisa dihitung. Lurah ini dengan lurah ini kita adu angkanya. Nanti ada rumusnya, angka mana yang menang. Ternyata sudah ada. Pertama, hitung-hitungan Nabi Daud melawan Raja Jalut. Itu ternyata angkanya memang Nabi Daud menang. Kemudian Nabi Musa melawan Fir'aun, Nabi Musa menang karena memang nafsu hurufnya angkanya menang. Itu menggunakan pendekatan abjadun hawazun dan seterusnya. Kemudian Nabi Musa Nabi yang lain melawan Nabi Ibrahim melawan Raja Namrud, menang Nabi Ibrahim karena sudah ada hitungannya. Artinya sejarah itu akan terus berulang seperti itu. Apalagi Jombang. Pertama kita bicara tentang intisari dulu ya. Quran yang jumlahnya 30 juz, kemudian 6.666 ayat, 114 surat. Itu kalau kita peres, kita peres, itu saripatinya akan menjadi suratul Fatihah. Jadi Al-Fatihah perasan dari seluruh Al-Quran. Kemudian Al-Fatihah kalau kita peras lagi, diperkecil lagi, itu menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kalau kita peras lagi menjadi huruf ba. Huruf ba kita peras lagi jadi titik. Kenapa titik? Titik itu simbol hu. Hu itu adalah Gusti Allah. Domir yang kembali kepada Allah. Jadi pada Sang Pencipta. Artinya apa? Pada akhirnya harus kita akui yang ada cuma Allah, yang lain nggak ada. Kita itu nggak ada, yang ada cuma Allah. La ilaha illa ana kata Allah. Makanya kan ketika setelah sebelum hari kebangkitan, Allah kan petenteng keliling menunjukkan memang pakaiannya sendiri, pakaian kesombongannya Allah. Mana yang ngaku-ngaku hebat, mana yang ngaku-ngaku jagoan, tunjukkan sekarang. Ternyata kan diam semuanya. Berarti memang yang ada cuma Allah. Nah, masalah Jombang itu yang saya tahu, ini ceritanya siapa? Yang bodoh siapa? Mbak Sobari. Bayi Sobari itu kan termasuk gurunya Gus Dur toh. Katanya konon Gus Dur itu adalah murid kinasinya Mbah Sobari. Pernah ngomong sama Gus Dur, Gus, kalau sampai pengen menguasai Indonesia, maka kuasai Tubuh Ireng. Ternyata Tubuh Ireng adalah perasaan dari Jombang. Jombang perasaan dari Indonesia. Jadi kalau kita pengen menguasai Indonesia, kuasai Jombang, kuasai Tubuh Ireng. Maksudnya miniaturnya Indonesia itu ada di Tubuh Ireng. Salah satunya Tubuh Ireng itu memang ada berbagai macam suku yang mondok di sana juga. Jadi simbol-simbol Bhinneka Tunggal Ika itu ada di Tubuh Ireng. Nah, Jombang itu barometer. Jombang itu mesti ada kasus apa mesti rame. Kasus Rian rame, jadi berita nasional. Internasional Asia. Terus siapa yang jadi teroris? Abu Bakar Bashir. Iya, bocah guru. Langsung katutan tuh, Mojo Agungnya. Terus siapa yang subur? Nah, namanya kemakhlukan itu mesti selalu berpasangan, nggak mungkin tidak. Yang tidak berpasangan kan cuma Gusti Allah. Namanya makhluk mesti berpasangan. Ketika ada kebaikan itu akan muncul kejahatan. Takarannya sama. Ketika kebaikannya besar, maka kejahatannya juga besar. Jombang kebaikannya besar. Ulamanya kan nggak kaleng-kaleng, Mbak Hasyim Asy'ari itu bukan ulama kaleng-kaleng. Terus tokoh-tokoh Jombang juga kan banyak yang terkenal tuh. Cak Nun, Kiai Nur Khamis Majid, banyak yang terkenal. Tapi keburukannya juga luar biasa Jombang. Bahkan kemungkinan besar menurut saya yang bisa mengalahkan orang Jombang ya orang Jombang sendiri. Kita tingkatkan lebih besar, yang bisa mengalahkan orang Jawa sendiri. Makanya ketika kontestasi presiden mesti Jawa lawan Jawa, karena nggak bisa lawan yang lain. Dulu ketika zaman Bung Karno mau jadi presiden sebenarnya kan sudah ditawarkan ke yang lain, kepada tokoh-tokoh yang juga terkenal. Tapi ternyata apa? Mereka kalah dalam masalah kesukuan, karena suku terkuat adalah Jawa. Hanya Soekarno naik jadi presiden.
Padahal kalau masalah pinter mungkin Bung Hatta lebih pinter di Bung Karno. Tapi kan Bung Karno satu menang karena Soekarno kan fashionable juga orangnya, terus orangnya juga apa? Mungkin kalau sekarang kan Bung Karno itu mungkin ini pegiat media sosial. Seandainya hidup di zaman sekarang, Bung Karno itu bermedia sosial. Karena salah satu apa yang membuat orang terpikat dengan Soekarno adalah lewat foto. Jadi Bung Karno itu menonjolkan keseksiannya lewat foto-fotonya. Makanya banyak yang menyukai Bung Karno, itu salah satunya. Jadi saya kira masalah Jombang tadi itu bisa dijadikan sebagai barometer nasional. Karena Jombang ini kan termasuk daerah yang saya pun merasakan sendiri. Toleransinya Jombang itu tinggi, sangat tinggi. Tapi yang menentang toleransi juga mungkin tinggi juga di Jombang. Saya rasakan begini. Saya dulu ketika di kampung, kebetulan depan rumah saya ada orkes. Itu saya duduk di paling depan. Itu orang ini mengatakan nggak pantas sampai santri kok nonton orkes duduk barisan paling depan. Tapi kalau di Jombang kan nggak ada masalah tuh, nggak ada masalah. Jadi kalau di daerah Jawa Baratan itu biasanya sosok itu penting ketika tampilannya rajin ke masjid, rajin ibadah itu penting. Kalau Jombang kan nggak harus seperti itu. Lucu apa abang? Lebih netral. Saya kira seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin kembali lagi ke tema kita ya, logikakan sebuah misteri. Lalu yang mungkin saya tanyakan, apakah ada faktor-faktor yang menghambat seseorang dalam dalam menggunakan logikanya untuk memecah sebuah misteri tersebut? Gitu Pak. Terima kasih. Tentunya seperti apa? Sampai kerasukan gitu. Oke, mungkin gini Pak ya. Garis bawahnya dulu ya. Kita kan di di komunitas kita ini ada mungkin garis bawahnya gini. Garis besar kita itu di Jamiah Al-Kobri ini kan itu di channel Jasawa. Di channel Jasawa itu kita itu biasanya itu ke makam, terus habis itu makam yang belum diketahui misterinya ini makam ini makam siapa, asal usulnya seperti apa. Nah, teman-teman ini biasanya itu ke ungkap makam tersebut, dia itu siapa, dari mana, sejarahnya apa, apakah dia itu kesini itu syiar atau hanya bertempat kan gitu kan. Nah, mungkin kira-kira seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum paham juga pertanyaannya. Faktor penghambat seseorang dalam melogikakan sebuah misteri. Oh iya, gini. Jadi yang menghambat seseorang untuk menggunakan logikanya dalam menyelesaikan sebuah misteri itu seperti apa? Mungkin ada faktor-faktor Yang lain. Ya. Logika itu kan bahan garapannya toh. Yang kita gunakan alatnya kan otak atau akal kita. Sama seperti sapu itu bisa berfungsi dengan baik, sapunya harus bersih. Jangan sampai kita nyapu dengan sapu yang kotor. Jadi kalau kita nyapu lantai, sapunya dalam kondisi kotor, maka lantai tetap kotor, nggak bakal bersih. Maka ketika kita akan mengungkap sesuatu misalnya tentang orang-orang yang sudah meninggal di sekitar kita, maka kita pun otaknya harus steril. Dan nggak sedikit orang yang diberitakan kerasukan. Itu kalau saya, jangan cepat-cepat kita mengatakan orang kerasukan karena gangguan jin. Ini sama seperti ketika kita ada ular ke rumah. Ada kalanya ular itu biasanya kan hal yang misteri, hal yang horor itu berkaitan dengan warna-warna gelap, warna hitam. Walaupun nggak semuanya. Warna hitam nggak selalu jelek. Contoh Ka'bah warnanya hitam nggak jelek kan? Oh, belum misteri ini, Ada aswad warnanya hitam. Ini misteri kita, Pak. Jadi bagaimana? Semuanya bisa dilogikakan, bisa dilogikakan. Cuman logika kita terbatas. Ada kalanya logika itu harus kalah oleh keimanan. Ada kalanya logika memang bisa berjalan dengan normal. Misalnya
ada orang sakit terus kita malah gangguan dan kiriman dari dukun santet, belum tentu, memang bisa jadi pola makannya buruk kan, bisa jadi. Nah, masalah kita terhalang atau tidak itu tergantung kebersihan hati. Makanya kan ada yang namanya ilmu laduni. Ilmu laduni nggak usah dicari, akan datang sendiri. Yang penting apa? Kita punya kebersihan hati, kuncinya itu kan dapat ilmu laduni. Dan ternyata yang pernah saya baca bahkan dalam ilmu filsafat ekonomi itu ada yang namanya apa? Intuisi, alam bawah sadar. Alam bawah sadar kita juga cukup membantu. Jadi kita punya memori yang sudah lama lupa, tahu-tahu muncul lagi, itu bisa. Tapi terkait dengan tadi masalah hal gaib tentang pencarian makam, menurut saya kita harus pastikan dulu manfaatnya apa. Ketika kita mengetahui yang dikubur itu siapa, harus tahu manfaatnya. Misalnya kita pernah dengar dari leluhur kita dulu ada ulama yang pernah menyebarkan Islam di sini, namanya ini apa, jangan-jangan ini itu kita harus rajin-rajin berzikir. Coba kita rajin berziarah ke sana, pantengkan pikiran kita ke sana, heningkan, kemudian cari, ingat-ingat orang yang dulu ahli di bidang itu. Misalnya kita punya guru kita memang guru spiritual, kita pantengkan otak kita konekkan dengan beliau, itu bisa. Misalnya saya ambil contohkan, saya misalnya ngajar sorok, ada yang saya lupa, saya bingung, mandek, mati kutu di situ, maka saya pantengkan, konekkan dengan Bahaya Aziz, insya Allah akan muncul nanti, akan datang utuh. Tapi yang jelas tadi masalah itu pastikan dulu manfaatnya apa untuk kita. Maksudnya ketika sudah mengetahui itu makam siapa, manfaatnya apa. Kalau memang nggak ada manfaatnya, nggak usah. Jadi nggak usah melakukan sesuatu yang memang nggak ada manfaatnya. Walaupun semua hal itu mesti ada manfaatnya, termasuk daging babi itu ada manfaatnya, tapi mudaratnya jauh lebih besar. Khamar kan ada manfaatnya, mudaratnya lebih besar. Zina mungkin ada manfaatnya, tapi mudaratnya kan sangat besar. Bahaya. Jadi kalau zina itu sebenarnya bahaya terbesar apa? Zina itu zina itu akan mengakibatkan kefakiran, itu yang paling mengerikan. Fakir nggak punya duitnya banyak bisa jadi, tapi fakir. Jadi duitnya banyak tapi dia nggak merasa bahagia dengan ilmu. Jadi fakir itu nggak mesti nggak punya duit, mungkin hartanya bertambah, tapi tetap jiwanya fakir, kurang terus, nggak nyaman terus, itu fakir. Jadi saya mungkin untuk yang masalah tadi nggak bisa menjawab secara detail karena saya juga nggak membidangi hal itu. Saya lebih kepada arah logikanya saja. Arah logikanya tadi itu apa? Di otak kita itu dijernihkan dulu dengan cara apa? Dinetralisir dengan keimanan. Jadi akal kita terus ada imannya. Coba misalnya kita seandainya hidup di zaman Nabi cerita Nabi ke Masjidil Aqsa. Padahal dari Mekah ke Masjidil Aqsa itu kalau menggunakan kendaraan tercepat pada waktu itu, pakai onta tercepat, itu butuh waktu 1 bulan. Berarti PP 2 bulan. Nggak masuk akal. Berhubung Abu Bakar itu beriman, Abu Bakar percaya. Kata Abu Bakar, seandainya Muhammad cerita lebih dahsyat dari itu, aku orang yang pertama kali percaya. Makanya kenapa gelarnya ke As-Siddiq? Itu gara-gara apa? Karena Nabi itu sering membenarkan ucapan Abu Bakar, termasuk itu percaya tentang Isra Mi'raj. Jadi Abu Bakar punya ini mungkin berkaitan dengan misteri juga. Jadi Abu Bakar itu pernah membakar ikan buru puyuh, dibakar, pesan sama istrinya, Bu, nanti tolong ya kalau sudah kering dibakar, kalau sudah matang yang atas, yang bawah dibalik, saya mau mandi di sungai. Abu Bakar nyebur. Abu Bakar perasaannya sangat sebentar memang. Udah gitu nyebur, ketika nyebur ke sungai, seluruh kejadian Isra Mi'raj Nabi seolah-olah Abu Bakar mengalami sendiri, seolah-olah. Ketika Abu Bakar keluar dari sungai, kemudian tanya sama istrinya, Bu, kok burung puyuhnya belum dibalik? Apanya dibalik? Baru berapa menit? Berarti kan dalam waktu yang sangat singkat Abu Bakar. Dalam waktu singkat bisa merasakan apa yang dilakukan Nabi ketika Isra Mi'raj. Begitu juga dengan Nabi. Nabi itu ketika duduk di kursi, kemudian Nabi berangkat Isra Mi'raj, ketika kembali kursinya masih hangat. Ada riwayat yang seperti itu. Berarti kan sangat sebentar. Berarti hanya beberapa menit. Ada yang mengatakan setengah hari, ada yang mengatakan semalam. Macam-macam riwayat. Bahkan ada ulama yang mengatakan Mi'raj itu tidak terjadi. Kalaupun terjadi itu hanya mimpi. Ada ulama yang berpendapat. Tapi kalau Isra-nya kan jelas, subhanallah asra di Qurannya ada. Tapi kalau Mi'raj itu masih terjadi
pertentangan ulama. Fisik atau mimpi. Fisik atau bahkan tadi mengatakan nggak terjadi sama sekali. Di perintah sholat itu ya lewat mimpi. Karena wahyu kan bisa lewat mimpi tuh. Jadi nggak terjadi mi'rajnya. Nah kalau kita bagaimana? Kalau saya sendiri ya percaya. Bahkan seandainya ada yang lebih dari itu, saya sangat percaya sama kanjeng Nabi. Nah itu kalau kita pakai nalar logika kita, pakai dimensi kita, sangat nggak masuk akal. Perjalanan dari bumi ke langit saja menggunakan kendaraan tercepat itu butuh waktu 500 tahun. Langit ada 7, berarti kan dikali 7, 350 tahun sampai langit ke-7, belum ke Sidratul Muntaha, belum ke Roh, belum ke Hadratul Quds. Nah ini berkaitan dengan masalah cinta. Kenapa Nabi oleh Allah dipanggil sampai ke Hadratul Quds? Itu alasannya apa? Gusti Allah pengen menjalin cinta, melepas rindu dengan orang yang paling dicintainya di tempat yang tidak ada yang tahu. Makanya orang pacaran ada nggak tempat umum? Kembali ke cinta, bro. orang yang pacaran itu rata-rata betah di tempat sepi atau tempat ramai. Kenapa? Tempat sepi nyaman. Nah Allah itu pengen bercinta dengan Nabi di tempat yang tidak ada yang tahu. Bahkan malaikat Jibril pun nggak bisa menembus tempat itu. Malaikat Jibril seandainya melewati Sidratul Muntaha terbakar, hangus malaikat Jibril, nggak kuat. Jadi ada satu batasan namanya Sidratul Muntaha. Jadi sidrat itu kan ini bidara, daun bidara sangat besar. Itu perbatasan antara tempat yang tidak bisa dijangkau dengan tempat yang masih terjangkau malaikat. Ya malaikat nggak bisa. Nabi itu bisa sampai ke Hadratul Quds. Bahkan sandalnya kanjeng Nabi itu lebih hebat daripada malaikat Jibril. Karena sandalnya kan ikut ke Sidratul ke Hadratul Quds. Tapi lebih viral Sidratul Muntaha tuh. Kalau saya mengatakan Hadratul Quds, tempat bertemunya Allah dengan kanjeng Nabi. Tapi di situ Allah alam, apakah bertemu langsung wujud Allah atau tidak, itu Allah alam. Seandainya iya, bisa jadi Allah kan punya kuasa untuk itu. Kekuatan cinta. Jadi ternyata cinta itu yang paling nyaman ada di tempat yang tidak ada yang tahu, yang sepi. Makanya panjenengan ketika munajat sama Allah cari tempat yang sepi itu lebih mantap. Kita bercinta dengan Allah, menjalin asmara dengan Allah di sepertiga malam terakhir. Itu soalnya nggak ada gangguan. Dan satu lagi yang mau saya sampaikan, kenapa para ulama mengajarkan tidur itu namanya yang tidur sebentar itu Qailula. Kenapa tidur sangat nyaman? Itu adalah tempat di mana iblis dan para setan nggak menggoda kita. Jadi ketika waktu istiwa sampai waktu zuhur itu para setan dengan iblis itu rapat. Jadi mereka nggak menggoda manusia. Jadi ternyata ada jeda waktu untuk kita tidak digoda iblis. Makanya kalau pengen tidur di situ, nggak ada gangguan sama sekali. Tidur yang paling nyaman. Terus saya terakhir mau saya sampaikan, setan itu adalah peranakan dari iblis. Jadi iblis itu ternyata punya 2 alat kelamin. Iblis itu satu wujud tapi punya kelamin 2. Kemudian iblis itu melakukan hubungan seksual dengan dirinya sendiri. Itu nggak usah mau bayar berarti panjang. Nggak usah diri berhubungan dengan dirinya sendiri, kemudian dari hasil persetubuhannya melahirkan 9 raja setan. Ada yang namanya Walhan, Khonzab, Jalanbur, Dasim, Matun, Abjad, Akwar. Dan ada salah satu setan itu yang menggoda orang-orang yang ketika junub nggak langsung mandi malah masak. Itu hati-hati. Biasanya, coba saya sering minta ini ya, orang yang kemproh itu biasanya masakannya sedap. Ternyata rasanya apa? Dapat bumbu tambahan dari setan. Jadi ada setan yang suka mengeluarkan ini apa? Kopek. Ini terus ngiler terus pusatnya itu kotor terus. Digigit. Makanya masakannya sedap. Karena ada orang yang nggak sholat, kemproh, masakannya sedap. Ya berarti ada tambahan bumbu. Bumbu nasi. Ada bumbu nasi. Ketua. Satu lagi ketua. Penutupan ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau bertanya tentang misteri, tapi sulit untuk dilogikakan. Jadi menceritakan tentang seorang ulama. Ini ulama ya. Saya menganggap beliau ini ulama. Dia itu bermimpi tentang
sahabatnya atau bisa dikatakan muridnya lah. Dia bermimpi tentang dia akan mengalami suatu musibah kalau disampaikan, dan ternyata itu benar. Setelah 2 hari setelah itu kejadian, dia mengalami musibah. Cerita Dewi Cerita. Nah itu mohon penjelasannya dari Ustadz, bagaimana ini kok Kejadiannya benar. kok bisa ya mimpi menjadi sebuah kenyataan? Kan sulit untuk Dalam dilakukan. waktu sesingkat itu 2 hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimpi memang mungkin sulit untuk dilogikakan, tapi ternyata ada ulama yang pegiat takbirul ru'yah. Di antara yang paling terkenal maestronya ulama yang suka mengungkap mimpi adalah Ibnu Sirin, salah satu tabi'in. Ada yang mengatakan sahabat, tapi setahu saya tabi'in. Berarti kan hidup di zaman, ya zamannya Nabi Imam Malik, Imam Syafi'i, namanya Ibnu Sirin. Dia, tapi gini ya, ulama zaman dulu ketika dia lekat dengan ilmu tertentu, bukan berarti dia hanya menguasai itu saja, semua bidang. Misalnya ulama Imam Bukhari terkenal ahli hadis, bukan berarti Imam Bukhari cuma ngerti hadis, ngerti ilmu yang lain juga. Balaghah fikih ngerti. Imam Syafi'i terkenal ulama fikih, bukan berarti Imam Syafi'i nggak ngerti tasawuf, Imam Syafi'i nggak ngerti hadis, ngerti Imam Syafi'i. Cuman para ulama ada yang modelnya spesialisasi. Saya ingat dawuhnya Mbah Yai Mun'im pernah ngomong, sampean kalau mau belajar ilmu apapun, seluruhnya ini dipelajari, itu dipelajari, insya Allah nggak bakal jadi ahli. Kalau pengen jadi ahli, ada salah satu disiplin ilmu yang ditekuni betul, sehingga muncul merek untuk kita. Misalnya, oh ini ahli nahu, oh ini ahli faraid, harus sampai seperti itu. Tapi kalau kita serakah, makanya Gus Dur juga pernah bilang, dalam berbagai macam ilmu, saya lebih hebat dari Yai Aziz. Tapi khusus babakan ilmu agama, Yai Aziz lebih hebat dari saya, terutama dalam masalah hadis. Gus Dur mengakui seperti itu. Kenapa? Karena Gus Dur kan serakah dalam masalah ilmu. Ini dipelajari, itu dipelajari. Dan ternyata memang mempelajari ilmu itu penting. Imam Syafi'i, saking pentingnya ilmu firasat, beliau belajar kepada ulama Syiah. Jadi salah satu gurunya Imam Syafi'i adalah ulama Syiah. Guru untuk mempelajari ilmu firasat, tentang firasat, tentang yang tadi kan masuk ke wilayah firasat. Nah, untuk masalah itu nama saya sebut khilafat, itu bisa terjadi. Mbah Yai juga, Mbah Yai Aziz pernah sering cerita ketika beliau dirundung masalah, mesti mimpi ketemu Mbah Mansur. Termasuk ketika di Semarang kasus apa? Ketika yang jadi kalau saya Alwi Syihab ya, itu kan ada gejolak lumayan politik di PKB. Terus Mbah Yai dapat petunjuk, mimpi ketemu siapa? Mbah Mansur, dan Mbah Yai kok tiba-tiba pengen pipis. Ternyata itu menyelamatkan Mbah Yai. Kadang-kadang kita diselamatkan oleh Allah melalui tidak dihadirkan tempat tersebut, seperti Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi kan diselamatkan oleh Allah dari kejaran Bukhtanasor. Seandainya Ashabul Kahfi nggak selamat, mungkin kita sekarang nggak tahu Islam apa bukan. Itu kunci kita masih tetap menjadi agama yang benar ya, salah satunya itu Ashabul Kahfi. Oleh Allah diselamatkan, tidur di gua selama 300 tahun. Tapi mereka merasa yauman au ba'da yaum, kayak sehari atau setengah hari. Itu kan cara Allah menyelamatkan. Ada kalanya cara Allah menyelamatkan kita dengan dikasih tahu, ya seperti dengan tadi. Itu bisa jadi benar. Bisa jadi benar. Cuma nanti saya bilang tadi tergantung dulu kedekatan kita dengan beliaunya. Sedekat apa? Kemudian karena apa, kedekatan itu penting. Maka disunahkan ketika nazar, ketika orang sakaratul maut, itu kan dianjurkan yang dekat dengan si calon yang mati ini harus orang yang paling dekat. Kalau cucu terdekat, kalau anak-anak yang paling disayangi. Soalnya apa, ketika nuntun kan ikhlas. Coba kalau anak yang dapat nuntun paling nggak ikhlas. Mangah, la ilaha. Cari yang tulus. Ketika memandikan mayat juga, kalau bisa cari anak yang tulus, yang dicintai oleh mayat ketika masih hidup. Soalnya apa, ketika memandikan juga tulus. Jangan sampai disemprot gini kayak nyiram. Mungkin semasa hidup tidak punya hubungan. Insya Allah tadi kalau memang punya hubungan bagus dulunya, insya Allah itu sudah benar. Untuk terkait mimpi, nanti bisa merujuk ke kitab-kitab Ibnu Sirin atau kitab yang dikarang oleh Syekh Abdul Ghani, namanya kitab Ta'birul Anam fi Ta'biril Manam. Saya pernah baca itu dulu, pernah khilafah di Bogem. Itu menceritakan bimal urut dari huruf Hamzah, ba, ta. Cuma saya waktu itu hanya huruf ba itu pun belum selesai.
Kayak mimpi ketemu sumur saja, sumur banyak. Misalnya mimpi melihat sumur keruh, itu apa tandanya? Sumurnya bening, terus di bawahnya ada sungai, apa tandanya? Mimpi ketemu orang yang sudah meninggal, itu ada. Mimpi hujan itu ada. Nanti kita cari untuk mencari indeksnya menggunakan huruf. Misalnya hujan bahasa Arabnya mator, berarti dicari huruf mim. Terus mimpi lihat ular misalnya, cari di huruf apa bahasa Arabnya ular? Ayah. Makanya dulu kan ada cerita dulu tuh, habatus sauda, hayatus sauda. Kalau habatus sauda kan jintan hitam, kalau hayatus sauda ular hitam. Ayah. Makanya ketika manani ya kalau bisa jangan sampai ngantuk lah. Itu khawatirnya bahaya. Dan ilmu yang paling saya rasakan terasa betul manfaatnya adalah ilmu yang dipelajari di pondok dengan model maknani kitab. Kenapa? Karena memori kita itu dibikin untuk fokus terus. Tangan gerak, mata kan melihat kitab, kuping juga mendengarkan. Coba bandingkan dengan metode ceramah, kan hanya mendengar, mungkin gini-gini. Tapi kalau maknani itu jauh lebih baik. Soalnya apa? Memfokuskan. Apalagi salah satunya apa? Jadi telunjuk itu punya fokus yang kuat ke hati. Makanya panjenengan ketika orang ceramah, jangan tuh ceramah saudara hadirin mesti kan gini. Kenapa? Karena ada hubungannya dengan hati, kemantapan hati ini membantu ini. Terus kepercayaan diri juga kan ini. Rasa percaya diri juga ada. Kemudian kegagahan juga kelihatan. Kan gagah tuh gini. Coba kalau gini kan nggak pati gagah. Apa gini ya? Jadi telunjuk itu ternyata bagian yang sangat penting karena apa? Dia termasuk apa ya? Kalau di dalam organisasi organ yang bergeraknya, yang di lapangan. Kalau ilmu Jawanya gimana Pak? Yang apa ini? Kalau dalam konteks mimpi itu primbon. Nah, dalam primbon Jawa bagaimana? Primbon pun kalau saya perhatikan itu mirip-mirip dengan ini kitab. Bahkan ucapan orang-orang tua kita dulu kelihatannya bukan dari kitab, padahal kalau kita telusuri dari kitab. Contoh ya, orang dulu mengatakan jangan nyapu malam-malam. Ternyata di kitab juga ada. Pasukan kuning. Di antara kitab-kitab yang paling saya suka karangan Senawi Banten. Soalnya apa? Sangat cocok dengan budaya Nusantara. Karena beliau berasal dari sini kan, dari Jawa. Makanya sangat cocok. Dan jarang kitab-kitab memuat yang seperti kan. Kalau Senawi memuat tentang nyapu malam, terus bersiul malam hari, membeli apa? Jarum. Itu kalau logikanya apa? Nggak boleh membeli jarum malam hari karena kan gelap. Takutnya nanti salah atau apa? Kenapa kok nggak boleh apa? Memaku rumah di malam hari? Itu khawatir dimanfaatkan oleh orang yang nyolong. Dimanfaatkan. Misalnya gini, dimanfaatkan seperti apa? Misalnya orangnya sudah nggak maku lagi, malam-malam yang nyolong itu maku. Orang kan oh pasti orangnya lagi maku jendela, padahal nyolong. Orang kan lengah itu tetangga. Makanya kita jangan sampai merubah kebiasaan yang sudah terjadi itu, jangan sampai. Misalnya ya, panjenengan ketika siaran posyandu misalnya, tapi nadanya nada siaran kematian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang ini kan gitu. Padahal tujuannya apa? Mau pengumuman posyandu. Makanya kebiasaan itu penting, jangan sampai dirubah. Jangan sampai merubah kebiasaan. Itu akan memunculkan praduga yang tidak-tidak. Dilakukan hal yang biasa saja. Alhamdulillahirobbilalamin. Selesai sudah dari kajian Ramadan ini dengan tema perbicaraan misteri. Pada intinya misteri itu boleh diungkap dan tidak boleh diungkapkan itu. Jadi apa ya rasanya baina wal baina ya Pak. Di tengah-tengah kan itu boleh diungkap dan tidak boleh diungkapkan itu. Dan terima kasih. Sebelum saya tutup, mungkin nanti bisa dikasih kesimpulan Pak ya. Kesimpulannya mengamaskan doa. Nah, paling tidak mungkin ada pesan-pesan buat jamaah adik yang ada di sini ya, terutama saya dan Bapak Ibu dan yang lainnya lah ya. Dan saya sebagai pembicara, mungkin kalau ada tutur kata yang salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh saya simpulkan yang kita uraikan tadi, bahwa segala sesuatu kita ungkap dengan ilmunya, apapun itu.
sesuaikan dengan ilmunya. Dan kita bertanya kepada orang yang memang membidaginya. Jangan sampai misalnya ada ustadz ketika ngisi pengajian ditanya tentang sana saya rusak, ini gimana? Jangan, atau misalnya tanya tentang bikin jelatin pentol, dia nggak ngerti dia, ngertinya mungkin hukum wudhu paham. Atau jangan sampai misalnya orang yang bidangnya fikih tapi disuruh ngurus jembatan misalnya, nggak ngerti ngecor itu ukurannya berapa. Jadi serahkan sama aslinya. Wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziri saha. Dan kalau bisa ilmu apapun itu sampai matang. Karena sesuatu yang tidak matang itu hasilnya rata-rata nggak enak. Contoh ya, nasi nggak matang, nanti bisa mengakibatkan keremian, kembung. Kopi airnya nggak matang ya kembung. Jadi sampai matang. Jadi ada kaidah di kaidah fikih manis ta'jala syai'an qabla awanihi uqiba bi hirmanihi. Mempercepat sesuatu yang belum waktunya maka kita akan terhalang untuk mendapatkan itu. Ya contohnya nasi belum matang kita angkat ya nggak jadi nasi namanya. Setengah nasi, nggak jelas. Jadi itu. Dan untuk yang terkait dengan misteri ya kita juga gunakan ilmunya misteri. Misalnya tentang mimpi ya, saya sarankan itu kitab diantaranya itu yang paling enak saya dulu karena urutannya aja pakai indeks enak itu. Saya pernah baca dan cukup masuk akal juga. Jadi selain pokoknya gini, ilmu apapun yang kita pelajari itu cari ilmu yang memang membuat kita akan dekat dengan Allah. Kalau ada ilmu kok bikin kita jauh dari Allah, itu sebaiknya kita tinggalkan. Makanya kadang-kadang saya juga rada-rada setuju dengan Mbak Hasyim Asnari. Kenapa beliau anti dengan kitab Daqiqul Akhbar, nggak suka kitab Durratun Nasihin? Karena kan di dalamnya dianggap halu. Jadi cerita mungkin kalau sekarang mengatakan khurafat, walaupun saya nggak berani, saya juga mempelajari kitab Daqiqul Akhbar. Memang sepintas kayak diajak berhayal. Bahkan kalau kita lihat kitab tafsir itu isinya kan sejarah-sejarah yang punya cerita dari Israiliyat, kisah-kisah yang mengisahkan itu orang-orang Bani Israel banyak. Tapi nanti kita cari yang dipilih oleh Imam Ibnu Katsir, itu bisa kita gunakan. Jadi banyak kitab Israiliyat, tapi kita bisa gunakan. Kalau bisa kita pilih yang memang dipilihkan ulama, jangan milih sendiri. Jadi ilmu kita itu ilmu yang dipilihkan saja, jangan memilih sendiri. Jangan sampai kita menyelami Quran sesuai dengan pendapat kita. Kita ikut pendapat ulama saja, itu aman. Ibaratnya Quran itu kan seperti air panas di termos, langsung kita minum nggak kuat. Terus masukkan ke gelas dulu, bila perlu pakai lepek kan. Ini saya kira simplifikasinya. Mari kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan apa yang kita kaji menjadi membuat kita lebih berkah, membuat kita lebih bermanfaat, yang memberikan manfaat untuk umat. Maksud saya, ketika kita keluar dari pengajian, manfaat apa yang kita tinggalkan? Manfaat apa yang kita wariskan kepada saya misalnya? Yang paling penting manfaat apa? Jadi kalau masalah misalnya kita bisa bahagia ketika ngaji itu bonus lah. Mudah-mudahan akan selalu seperti itu. Tapi yang penting adalah manfaatnya. Ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan taftahu li biha baba ridha wa taysiri wa taghlaqu biha an babasari wa ta'siri wa takunu li biha waliya wa nasira. Ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir. Wa atid qulubal alamina bi asrin alayya wa albisni qabulan bisalmahat. Allahumma jamilna bil afiyati was salamah wa haqqina bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.